Sampurasun, Rahayu Bagja Waluya, Rahayu Sagung Dumadi, Laju Mulus Tina Kanan Bamaksadan. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, selamat, sentosa, dan senantiasa mampu menjaga kesadaran. Dalam video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang saudara-saudara ajukan sewaktu saya live TikTok kemarin ya. Banyak yang bertanya, diantaranya adalah mengenai titisan, pemahaman titisan dalam konteks kesundaan mungkin ya, atau titisan dalam pemahaman kesundaan. Karena kita hari ini dihadapkan dengan sebuah fenomena menganggap seorang tokoh seolah-olah dianggap dia itu merupakan titisan orang di masa lalu atau titisan manusia di masa lalu. Apakah itu benar? Begitu. Katakan saja, mohon maaf ya saya harus menyebut nama dalam video ini, seorang pejabat publik yang telah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Banyak yang mengatakan beliau adalah titisan seorang raja. Bahkan kemarin ada yang menanyakan seperti itu pada saya saat live TikTok gitu. Apakah benar Kang Deddy Mulyadi ini adalah titisan Prabu Siliwangi begitu? Lalu saya juga melihat lontaran-lontaran serupa dalam beberapa video, dalam beberapa komentar. Banyak yang menyebutkan demikian. Nah, kita perlu tahu dulu ya. Saya akan sedikit mengulas tentang Prabu Siliwangi. Karena yang dipahami oleh orang Sunda bahwa Prabu Siliwangi ini adalah satu sosok begitu, atau satu nama yang diberikan kepada sosok, atau bahkan nama asli Prabu Siliwangi itu dianggapnya. Padahal nama Prabu Siliwangi itu adalah sebuah gelar. Prabu itu adalah gelar ya. Kita sepakat mengenai itu. Dalam cerita pewayangan yang dinamakan Prabu juga adalah gelar. Siliwangi itu adalah semacam ideologi ya, kita katakan seperti itu saja biar mudah. Kalau di negara Republik hari ini, di NKRI misalnya, ideologi kita Pancasila. Kalau dulu di Jawa Barat, di Sunda, ideologinya adalah Siliwangi. Kira-kira seperti itu ya. Lalu juga ada yang disebut dengan Sri Baduga Maharaja. Itu juga sama gelar juga. Sri itu gelar, Baduga itu gelar, Maharaja jelas sebuah gelar ya. Lalu disebut juga sebagai Prabu Guru Dewata Prana, sama gelar juga. Prabunya gelar, gurunya gelar, Dewata Prananya juga gelar. Lalu Sri Pamanah Rasa atau Prabu Pamanah Rasa, semuanya gelar. Jadi siapa nama asli dari sosok Prabu Siliwangi itu? Saya yakin hanya sedikit orang yang benar-benar tahu siapa namanya. Kenapa demikian? Karena kita seringkali ketika membaca sejarah seolah-olah buta terhadap baban, buta terhadap waktu ya. Karena kenapa? Kerajaan Pajajaran yang berdiri sekian ratus tahun secara logika tidak mungkin hanya dipimpin oleh satu raja saja. Misalkan Indonesia merdeka dari tahun 45 begitu. Sampai hari ini 2025, jelas ada pergantian presiden atau kepemimpinan selama 5 tahun sekali. Saya rasa begitu juga dengan kerajaan. Tidak mungkin selama ratusan tahun itu dipimpin hanya satu orang. Yang ditemukan sampai hari ini, kerajaan Pajajaran dipimpin oleh 8 raja. Kan orang kita hari ini menganggapnya kerajaan Pajajaran itu dipimpin hanya oleh satu raja, namanya Prabu Siliwangi. Padahal Prabu Siliwangi adalah sebuah gelar. Gitu ya. Nah, saya tidak ingin panjang lebar membahas tentang Pajajaran di sini. Yang saya ingin sampaikan adalah mengenai tadi pemahaman titisan dalam pemahaman masyarakat Sunda, kira-kira seperti itu. Yang perlu dipahami adalah di kita, khususnya bangsa Sunda, sejak dulu ya, itu sudah mengenal istilah reinkarnasi. Walaupun sebetulnya istilah reinkarnasi ini milik Barat.
Kalau di bangsa kita biasa disebut penjelmaan lah. Bangsa kita percaya terhadap itu. Dan perlu dipahami bahwa yang namanya reinkarnasi itu hanya dalam bentuk jiwa, bukan raga ya. Karena yang namanya raga itu sifatnya sekali pakai. Contoh, saya terlahir hari ini dari ibu saya. Dari hasil perkawinan ibu dan bapak saya, lahirlah wujud saya seperti ini, raga saya seperti ini. Ketika saya nampi papasten atau meninggal dunia, raga yang ini sudah tidak akan ditemukan lagi di masa depan. Karena raga yang ini akan dimakamkan, dikembalikan ke tanah misalkan ya. Lalu di kebudayaan lain kan ada yang dikembalikan ke api dengan cara dikremasi, atau saudara kita di Bali di ngaben ya namanya. Lalu ada yang dilarung ke laut, ada yang dianginkan begitu ya, tanpa dikuburkan, tanpa dibakar. Apakah itu salah? Tidak. Itu biasanya disesuaikan dengan kebudayaan daerahnya. Biasanya kalau masyarakat di pesisir, zaman dulu si mayat biasanya dilarung ke laut karena dia profesinya sebagai nelayan. Jadi mau itu dikembalikan ke tanah ya silakan, karena manusia juga terbentuk dari unsur tanah. Mau dikembalikan ke api silakan, karena manusia juga memiliki unsur api. Begitupun juga ke air dan ke angin, semuanya sama saja. Nah, dalam konteks ini yang disebut reinkarnasi atau kelahiran kembali itu dalam bentuk jiwa. Jiwa itu sama dengan rekaman data ya, atau karma pala. Karma pala itu buah dari perilaku, catatan perilaku kita. Itu terekam dalam jiwa kita. Nah, jiwa itu yang lantas tidak mati ketika tubuh ini mati, ketika nyawanya dicabut begitu kan dibilangnya, atau dalam medis dikatakan persenyawaannya lepas, antar organ itu sudah tidak bersenyawa lagi, maka disebut meninggal. Lalu si jiwa ini akan mengalami sebuah perjalanan panjang. Saya tidak akan menguraikannya di sini karena waktunya tidak memungkinkan, lain kali akan saya bahas. Pada intinya si jiwa suatu saat akan kembali ke bumi ini. Dia akan memilih raga yang cocok dengan data yang jiwa itu miliki. Katakanlah raga ini sebagai rumahnya, si jiwa ini adalah penghuninya, kira-kira seperti itu. Ibaratkan software, dia akan masuk ketika hardware-nya cocok. Ibaratkan aplikasi, tidak mungkin aplikasi yang biasa digunakan di iOS masuk ke Android begitu. Maka harus Android lagi. Maka dia akan mencari software, akan mencari hardware yang cocok. Jiwa akan mencari raga yang cocok sesuai dengan data karmanya. Maka masuklah dia ke sana. Nah, itulah yang dipahami sebagai reinkarnasi. Jadi kalau raganya tidak ada urusan ya. Raga ini setelah persenyawaannya hilang, dia akan kembali. Dia akan kembali mengurai di tanah, akan kembali menjadi tumbuhan, lalu dimakan lagi, lalu akan menjadi raga lagi dalam bentuk yang berbeda dan seterusnya. Nah, lain dengan jiwa. Jiwa pernah hidup entah berapa kali dan entah sejak kapan jiwa ini ada. Yang jelas, jiwa tidak hidup satu kali. Dia pernah hidup sejak ribuan tahun yang lalu mungkin ya. Makanya kan ada yang disebut dengan kedewasaan jiwa. Artinya, jiwa yang telah berulang kali hidup memungkinkan akan lebih dewasa. Nah, kembali lagi pada konteks titisan tadi, bisa jadi yang menjadikan spiritnya adalah rekaman data itu. Atau titisan itu juga bisa berupa spirit ya. Spirit dalam arti ini bukan tentang klinik ya, ini bukan tentang mistis. Spirit itu ya satu daya begitu yang memungkinkan seseorang memiliki karakter yang energik begitu ya. Karakter yang lugas, yang tegas, yang bisa memberikan kemanfaatan untuk semua orang. Nah, bisa jadi yang nitis itu adalah spiritnya. Kalau kita mau mengambil spirit, itu bisa kok sebetulnya. Contoh, kita ingin terkena titisan Prabu Siliwangi lah katakan ya.
Karena Prabu Siliwangi ini dalam sejarah dikatakan sebagai raja yang sangat adil, sehingga rakyat Pajajaran bisa makmur dan mencapai kejayaannya. Kita bisa mengambil titisan dari Prabu Siliwangi berupa spiritnya. Spirit dari karakternya yang sikapnya adil, yang sikapnya tegas, yang sikapnya silih wawangian begitu ya. Nah, itu bisa kita ambil spirit itu. Nah, maka memungkinkan sebetulnya semua orang untuk bisa terkena titisan Prabu Siliwangi. Hanya mungkin mohon maaf ya, Kang Deddy adalah seorang pejabat publik sehingga menjadi sorotan banyak orang, dan juga beliau latarnya adalah orang kebudayaan, sehingga wajar kalau disangkut pautkan dengan kesejarahan atau historis bangsa Sunda. Selain itu juga ini bagus untuk membangkitkan spirit kebudayaan, spirit kesejarahan kita, bahwa orang Sunda tidak selalu berpikir kecil begitu, bahwa orang Sunda adalah orang yang memiliki peradaban besar. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah bahwa yang dimaksud titisan itu mungkin saja bisa jadi spiritnya, atau bahkan bisa jadi jiwanya ya, jiwanya itu gitu. Tetapi kan ada juga satu metode yang mengajarkan bagaimana sih cara mengetahui kehidupan masa lalu, atau bangsa barat menyebutnya dengan past life ya. Itu ada. Jadi kita bisa tahu lah di masa lalu kita itu hidupnya siapa sih, di mana gitu, dan sebagai apa, itu bisa diketahui. Tetapi sebaik-baiknya mengetahui kehidupan masa lalu adalah bercermin dari kehidupan saat ini. Itu yang terpenting. Jadi ketika ada orang yang berbicara bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah titisan Prabu Siliwangi, apakah benar atau salah? Benar. Secara spirit, secara semangat. Dan kita lihat karakter kepemimpinan beliau seperti apa. Di awal masa jabatannya ini terlihat tampak tampak tegas begitu ya. Lalu juga tidak memiliki jarak dengan masyarakat, bekerja juga dengan semangat yang tinggi begitu, membuat gebrakan-gebrakan yang saya rasa ini jarang ditemukan lah di pemimpin lain. Dan saya harap juga, mungkin kita semua berharap ini tidak hanya sekarang saja. Mudah-mudahan beliau tetap konsisten dalam karakter kepemimpinan yang seperti ini. Sekali lagi kesimpulannya adalah pahami titisan itu sebagai titisan spirit, titisan semangat. Maka ketika dipahami sebagai titisan spirit, semua orang bisa menjadi titisan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah sosok yang digambarkan atau diceritakan, sosok pemimpin yang adil, tegas, dan bisa memakmurkan masyarakatnya. Kenapa tidak kita titiskan spirit itu ke dalam diri kita, dan kita juga bisa melaku guna, memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita saja minimal, sebelum kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat yang lebih luas. Saya kira itu ya. Jadi orang Sunda ya memahami istilah penjelmaan atau mempercayai istilah reinkarnasi, dan kira-kira konsepnya seperti yang tadi saya sampaikan. Dan saya tidak memaksa Anda ya untuk percaya apa yang saya katakan. Silakan. Semua orang punya pilihannya masing-masing. Tidak akan ada intervensi. Yang jelas ini hanya sebuah tawaran yang mudah-mudahan bisa diterima. Begitu kira-kira. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya harap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, selamat, dan senantiasa ada dalam kesadaran. Sampurasun, Rahayu, Sagung Dumadi, Rahayu Bagja Waluya.